Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa dengan saya kembali pada pagi hari ini, hamba Tuhan Roynal Stefli Mumek, di dalam program Renungan Singkat Kristiani. Pada pagi hari yang indah ini, saudara, saya mengajak kepada kita semuanya untuk mari kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa melalui kebenaran firman Tuhan kita dapat bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Melalui kebenaran firman Tuhan kita dapat merasakan detak jantungnya Allah. Melalui kebenaran firman Tuhan kita dapat memahami dengan lengkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari saudara, sebelum kita beraktivitas, mari kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk mengawali program ini, saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita mengawalinya di dalam doa secara bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini dengan satu kerinduan, yaitu kami rindu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah ya Allah, kami percaya bahwa ada satu pesan khusus yang Engkau akan berikan dalam kehidupan kami, dan itu dapat kami jadikan prinsip pegangan hidup di dalam kami melangkah di dalam kehidupan yang penuh dengan cobaan ini. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan hari ini terambil di dalam kitab Nahum. Kitab Nahum pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketujuh. Kitab Nahum pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketujuh. Firman Tuhan menuliskan demikian, saudara. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku yang terkasih, Kitab Nahum ini adalah kitab yang berisi nubuatan tentang jatuhnya kerajaan Asyur yang ibu kotanya adalah Niniwe. Nah, saudaraku, kalau kita melihat di dalam dunia perjanjian lama, kerajaan Asyur ini adalah kerajaan yang terkenal kejamnya. Kekejaman Asyur itu melebihi kekejaman bangsa-bangsa yang lainnya. Contoh yaitu Filistin. Dan kita tahu bahwa Asyur itu berkuasa di dalam beberapa bangsa. Dan pada tahun 722 sebelum Masehi, Asyur menyerang kerajaan utara yaitu Israel dan mengalahkannya, sehingga kerajaan utara yaitu Israel pada tahun itu, saudara, mereka ada di dalam penawanan bangsa Asyur. Sekian waktu lamanya, saudaraku yang terkasih, Israel itu mengalami yang namanya kekejaman bangsa Asyur. Perilaku penindasan bangsa Asyur terhadap Israel ini terdengar dan sampai di telinga kerajaan selatan yaitu Yehuda. Nah, Yehuda sangat ketakutan mendengar apa yang dilakukan oleh Asyur terhadap kerajaan utara yaitu Israel. Mereka ketakutan, saudara. Mereka seolah-olah kehilangan pengharapan. Mereka seolah-olah lupa bahwa mereka mempunyai Tuhan yang maha besar, Tuhan yang akbar, Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu, termasuk dapat melindungi mereka dari kerajaan Asyur. Nah, di tengah-tengah ketakutan bangsa Yehuda, saudaraku, kerajaan selatan yaitu Yehuda, Nahum datang untuk memberikan ketenangan bagi jiwa mereka, yaitu melalui kebenaran
firman Tuhan. Nah, dari sini kita belajar sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan itu dapat memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Amin. Firman Tuhan ini dapat memberikan damai sejahtera di dalam jiwa kita, saudara. Kalau kita mengalami yang namanya depresi dalam kehidupan, kalau kita stres dalam hidup ini, kalau kita tertekan di dalam kehidupan ini, saudara, saya ingin berkata sebagai hamba Allah, mari baca dan renungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu sama seperti air yang mengalir, yang menyejukkan jiwa kita, yang memberikan ketenangan bagi batin kita, saudara, dan bahkan yang dapat membersihkan hati kita dari segala bentuk sampah-sampah kehidupan, baik itu sampah kepahitan, baik itu sampah kebencian, baik itu sampah kedengkian, saudara, sampah-sampah keduniawian yang masuk dalam hati kita. Ini dapat dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Dan kalau kita melihat ayatnya yang ke-7, firman Tuhan dengan jelas menuliskan bahwa Tuhan itu baik. Di dalam keberadaan Allah, tidak ada satupun sisi dalam kehidupannya, di dalam dirinya adalah sesuatu yang buruk. Amin. Segala sisi dari kepribadian Allah, saudara, itu semuanya adalah kebaikan. Semua yang difirmankan Tuhan itu semuanya untuk maksud sebuah kebaikan. Semua yang diperbuat oleh Allah, segala karya Allah itu semuanya adalah kebaikan. Contohnya, saudara, kalau kita melihat di sekeliling kita, kita melihat ke langit, kita melihat seluruh ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Ini bukti nyata bahwa Allah itu baik. Karena firman Tuhan berkata, Dia menjadikan segala sesuatunya baik. Amin, saudara. Termasuk diri kita. Kalau kita melihat keberadaan kita sampai hari ini, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata juga bahwa Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Amin. Tempat pengungsian dalam pengertian adalah tempat pelarian, tempat untuk berlindung, saudara, tempat untuk mencari ketenangan. Itu ada di dalam Tuhan. Saudara, ketika kita mencari damai dalam kehidupan ini, ketika kita mencari kebahagiaan dalam hidup ini, tiada tempat yang lain selain di dalam Tuhan. Seperti pujian berkata begini, saudara, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, saudara. Hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Tuhan kita, juru selamat kita, kita memperoleh damai sejahtera. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tentram, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, saudara. Walau hidup penuh dengan cobaan, penuh dengan masalah, orang menjelek-jelekan kita, menfitnah kita, menggosipkan kita, kemana-mana diceritakan tentang kelakuan kita, saudara, yang dahulu. Saudara, saya ingin berkata, waktu engkau mengalami situasi itu, datang pada Dia. Dalam Yesus ada jawaban. Amin, saudara. Dalam Yesus ada ketenangan. Dan firman Tuhan berkata kemudian bahwa Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin, saudara. Tuhan mengenal kehidupanmu.
Tuhan mengenal apa yang kau alami. Itu sebabnya jangan andalkan yang lain, tetapi andalkan Tuhan saja di dalam kehidupan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya yang menyaksikan program ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Saya hamba Tuhan Roynal Stefli Mumak mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.